Alhamdulillah, skor kita rekan sekalian, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Sidang untuk membacakan surat-surat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah surat masuk dan surat keluar Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura masa sidang ketiga dari tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 28 September 2022. Surat masuk berjumlah 57 surat, surat keluar berjumlah 64 surat. Surat masuk ditujukan kepada Ketua DPRK Gaya Luas berjumlah 48 surat. Tembusan surat kepada Ketua DPRK berjumlah 9 surat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya pengesahan terhadap rapat paripurna, yaitu kami minta pendapat Dewan atas kata tertib yang sudah berada di hadapan mereka, apakah kata tertib ini dapat kita setujui atau memang masih ada masukan dan persilakan. Setuju. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya penyampaian rancangan kami perubahan anggaran pendapatan dan anggaran kabupaten Jayapura tahun anggaran 2022. Silakan kepada Bapak Bupati.
berkaitan dengan antar unit belanja. Dan ketiga, kendaraan yang menyebabkan silpa tahun anggaran sebelumnya harus dimulakan dalam tahun anggaran berjalan. Penyusunan perubahan anggaran pendapatan belanja, penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Magelang telah mempertimbangkan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta kebutuhan lain yang meningkat dan mendesak yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Magelang maupun untuk menampung penyesuaian pendapatan dan tambahan belanja pekerja yang sebelumnya tidak tercantum dalam aplikasi tahun anggaran 2022. Saudara pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, para hadirin yang berbahagia, kita telah berupaya untuk selalu meningkatkan pendapatan dengan menerapkan strategi proaktif yang berorientasi pada peningkatan pelayanan. Kebijakan pada perubahan APBD Garut berdasarkan kondisi terkini kinerja perekonomian daerah maupun nasional serta provinsi. Kemudian memperhatikan perhitungan APBD Garut tahun 2022 khususnya evaluasi kinerja biaya pendapatan dana, mempertimbangkan perkiraan yang cukup secara berkurang yang dapat dicapai untuk setiap sumber baik pendapatan asli daerah, pendapatan transfer maupun pendapatan lain yang lain. Kebijakan penganggaran pada perubahan APBD Garut tahun anggaran 2022 diharapkan sesuai dengan program pembangunan nasional, pembangunan provinsi serta mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, yaitu penyesuaian pendapatan dan belanja dana alokasi khusus fisik dan non fisik, penyesuaian pendapatan belanja mengenai bantuan transfer antara daerah yaitu bantuan keuangan operasional mungkin dan bantuan keuangan khusus provinsi oleh kabupaten Magelang. Yang ketiga, kewajiban pemerintah kabupaten juga kepada pihak ketiga terkait dengan desa yang selesai pada tahun anggaran sebelumnya serta pengulangan kembali belanja gaji ASN terkait penerimaan PNS dan D3 pada tahun anggaran 2021. Kebijakan pembiayaan daerah dengan memperhatikan evaluasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 dan realisasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 sampai dengan bulan Juni 2022. Saudara pimpinan dan anggota yang terhormat, para hadirin yang berbahagia, berikut ini yang menyampaikan garis-garis besar rencana perubahan APBD Garut tahun anggaran 2022 berdasarkan kebijakan umum perubahan anggaran pokok yang telah kita sepakati bersama dengan nota kesepakatan nomor 900/2022 dan nomor 170/2022 DPRK tahun 2022 serta perubahan prioritas tahun anggaran sementara dengan nota kesepakatan nomor 900/5/2022 dan nomor 170/23 DPRK dan 2022 tertanggal 19 September 2022 dengan harapan dapat memberikan gambaran yang jelas dengan rincian skala sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan Kabupaten Garut sebelum perubahan sebesar 859.297.291 rupiah, tambah sebesar 10 miliar 927.566.931 rupiah atau sebesar
dengan faktor waktu yang sangat penting sulit untuk dapat pelaksanaan di sisa waktu tahun 2022. Demikian nota ini kami sampaikan dan mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kemampuan dan pemikiran dari anggota Dewan yang terhormat. Kita berharap pembahasan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah memberikan bimbingan, kekuatan dan tuntunan kepada kita sekalian dan mengajar kami ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati dan menyampaikan pernyataan selanjutnya setelah menyampaikan tentang perubahan pendidikan oleh Bapak Tunggal ini rapat kita sekolah betul sebelum kita sekolah apakah ini kita sekolah atau bukan sekolah terus di Pulau Gandul di acara selanjutnya ada pembahasan. Jadi kami persilakan kepada rekan-rekan yang ingin menyampaikan kemanaan umum dalam kesempatan ini. Karena Bapak Abdul Karim yang lain khusus pertama dua orang pertama Bapak Abdul Karim dan kedua adalah Bapak Mustafa. Kami persilakan kepada Bapak Abdul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita diberi kesempatan untuk hadir di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka rapat paripurna DPRK Gayus tentang pembahasan rancangan kami APBK perubahan tahun anggaran 2022. Kemudian tidak lupa pula kita sampaikan salam serta salawat kepada junjungan awal Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, terutama yang menghormati Bapak Bupati dan Bapak Bupati, bapak-bapak unsur pimpinan DPRK Gayus yang kami hormati,
perubahan tahun anggaran 2020. Kita bahas secara detail bersama-sama dengan para kepala KPK, DAPK, dan telah diputuskan dan telah ditandatangani oleh pimpinan sebagai presentasi daripada anggota DPR. Selanjutnya, eksekutif dalam hal ini KPK telah menyampaikan rancangan kanun APBK perubahan dan itu juga telah kita bahas dan tidak lanjutnya ada rapat yang dilaksanakan pada siang hari. Mungkin saya tidak banyak mengkritisi ataupun menyampaikan hal-hal yang diperlukan karena apa yang kami perhatikan dalam mulai dari buah PKS dilanjutkan dengan rancangan kanun telah kita cermati secara bersama-sama dengan anggota dewan dan SKPK terkait. Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, namun apa yang akan kami sampaikan ini ada benang merahnya dengan apa yang kita lakukan pada hari ini. Kira-kira 5 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 3 Oktober, hari Selasa tahun 2017, saat itu dilantik Haji Muhammad Amru dengan Haji Syekh Sani sebagai Bupati Banyumas periode 2017 sampai dengan 2022. Tidak terasa Bapak Ibu sekalian, waktu telah berlalu hampir 5 tahun. Kalau kita hitung-hitung menurut kalender 5 tahun bukan 5 hari, karena tanggal 3 Oktober besok persis 5 tahun bapak-bapak berdua ini dilantik, dihadiri oleh anggota dewan periode sebelumnya, dan kemudian juga oleh undangan-undangan, tim sukses, dan semua tokoh masyarakat hadir di ruangan yang berbahagia ini. Kita sangat berharap dan sangat menginginkan banyak hal pada waktu ini, dan tidak bisa sendiri telah banyak perubahan-perubahan yang telah dilakukan oleh duet Bapak Haji Amru dan Bapak Haji Syekh Sani. Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, kita telah ada bupati, walaupun yang pertama PJ Bupati Bapak Insinyur Muhammad Qasim lebih kurang tahun, kemudian 10 tahun Bapak Haji Hasim, dilanjutkan dengan Bapak Haji Muhammad Amru dan Bapak Syekh Sani selama 5 tahun, kurang 5 bulan per hari. Banyak perubahan harus kita akui Bapak Ibu sekalian, perubahan dari yang sebelumnya tidak ada mereka. Keadaan hidup ini dan juga berbagai macam sarana telah dilaksanakan oleh 3 bupati tersebut. Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, juga kita tidak mungkin banyak hal yang belum tercapai, banyak hal yang masih harus diperbaiki, dan beberapa kali ke depan kita akan kehadiran pejabat bupati. Sebagaimana tadi diinformasikan oleh Bapak Bupati, mungkin mendapat informasi dari mana beliau bahwa sekitar 18 atau berapa nanti ada saya hadirkan. Barangkali
itu telah digelontorkan dana Sungai Bos ini rata-rata minimal 800 juta, 800 miliar per satu tahun. Kalau 5 tahun, maka ada 4 triliun uang yang masuk ke Gayus. 4 triliun berarti sama dengan 4.000 miliar. 1 miliar 1.000 juta Bapak Ibu. 4 triliun itu 4.000 miliar. Saya kira tidak salah. Lebih. Itu bukan uang yang sedikit. Bukan uang yang sedikit. 4.000 miliar. Kalau dihitung hari, kalau kita hitung hari 5 tahun itu hampir sama dengan 1.820 hari. Kalau 1 hari itu 365 kan, tahun 365 hari. Kali 5 sekitar 1.825 hari bulan 5. Jadi per hari ini 1.820 hari lah. Bapak-bapak perempuan yang memimpin banyak perubahan seperti yang kita katakan, tetapi tidak kurang pula hal-hal yang masih perlu diteruskan oleh pemimpin-pemimpinnya. Seperti masalah hadis, saya kira walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi gaungnya minimal. Negeri 1000 bukit, negeri 1000 hafiz. Dan itu mungkin nanti Bapak Haji Muhammad Hamid dan Bapak Sesani mohon dititipkan kepada PJ berikutnya agar program ini diteruskan. Karena biar bagaimanapun ini sudah menjadi ikon dari Gayus. Tapi Bapak Haji Muhammad Hamid mungkin waktunya walaupun tinggal 5 hari lagi, itu tulisan di Bukit Cinta. Itu meremehkan kita. Negeri 100 bukit dan 1000 hafiz. Dan terlalu lama itu sebenarnya harus diperbaiki karena itu memalukan. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, dari 4.000 miliar dana itu andainya dana tersebut kita gunakan di Gayus. Andainya kita gunakan di Gayus ini, maka 4.000 miliar bagi 60 bulan. Kira-kira 1 bulan itu ada termasuk dana di Gayus 66 miliar. 1 hari 66 miliar bagi 30 sekitar 2,2 miliar. Harusnya ada dana berputar di Gayus ini yang bersumber dari Amerika. Bapak-bapak, Ibu dan saudara sekalian, kalaulah andainya apa yang saya khayalkan itu terjadi, mungkin Gayus ini tidak kekurangan uang. Pasar-pasar akan penuh, pajak akan penuh, kedai kopi saya kira akan rendah, dan semua tetap banyak. Akan tetapi tidak demikian halnya. Karena dana tersebut tidak semuanya bisa kita putar di Gayus ini dan tidak maksimal multiplier efeknya tidak maksimal. Karena sebagian besar dana itu kembali lagi keluar. Kenapa kembali keluar? Karena kita harus membeli bahan-bahan pokok semuanya dari luar. Ada dari luar. Tomat dari Pakistan. Tenaga kerja dari luar. Bapak-bapak coba perhatikan tenaga kerja bangunan di Gayus ini hampir semuanya berasal dari Medan. Hampir semuanya berasal dari luar. Melawannya kami memakan waktu sedikit karena ini punya kenangan kepada kita semua dan juga kepada Bapak Bupati Melawan. Jadi tenaga-tenaga itu banyak dari luar. Kenapa sampai terjadi demikian? Kita punya dinas tenaga kerja dan transmigrasi. Ini tidak bisa kita salahkan. Memang mindset dan skill
skill karena mindset kita bekerja di Eros ini dan skillnya juga ada. Saya pernah mengalami sendiri ini bercerita karena mungkin hanya 2 orang saja mengerjakan umum tidak bisa kita makan visi. Jadi pernah orang bekerja, saya membangun saung kalau tidak karyawannya. Itu cara kerja bagaimana? Dia bekerja sebentar setengah, dia datang terlambat, kemudian datang terus ngomong dan minum kopi. Setelah itu kemudian bekerja pasang atas sini, turun lagi setengah. Habis naik kerja, kemudian sholat, kemudian makan siang, dan seterusnya. Kalau saya hitung dia dalam 1 hari itu, dia hanya bekerja, kalau dia 100% langsung bekerja, dia hanya 30% menggunakan tenaga dan pikiran yang bekerja. Saya kira untuk bapak-bapak ASN tidak demikian. Bapak-bapak ASN ini mungkin 100% waktu dan tenaganya dilaksanakan mungkin sekitar 75-80% sekali mungkin. Mudah-mudahan. Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa dana-dana dari luar menurut pengawasannya hampir tidak ada. Baru-baru ini ada dana masuk bank tapi tidak terlambat. Tidak bisa jauh-jauh bagaimana yang kita harapkan. Mungkin ke depan bisa memprogramkan ini lagi, tapi dengan program yang benar, dengan prosedur yang sesuai dan melibatkan semua pihak, sehingga dana tersebut bisa diperoleh dan dipergunakan semaksimal. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kepada Bapak Haji Muhammad Hamid dan Bapak Haji Sekhan, kami di DPR kami memang tugasnya sebagaimana disampaikan dan kita terusoma. DPR itu kalau bahasa dikata parli itu artinya berbicara. Tugas anggota DPR itu atau DPR itu adalah berbicara. Eksekusinya pada bapak-bapak eksekutif, pada rekan-rekan di ASN diskusinya. Kami hanya menyampaikan saja. Dan kadang-kadang ada yang mengharapkan kita juga ikut mengeksekusi. Itu tidak mungkin bisa terjadi karena tugasnya ada sesuai dengan ketentuan. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini, saya mungkin mewakili teman-teman kami secara pribadi menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Haji Muhammad Hamid dan Bapak Haji Sensani. Mungkin selama ini saya terulangkan berbicara kepada Bapak, tapi akan itu bukan karena saya ada kebencian dan rasa sakit hati, akan tetapi karena saya kepada Bapak-Bapak sekalian, saya ada salah satu dari tim sukses Bapak-Bapak sekalian pada awal tempat ini, walaupun peran saya mungkin tidak seberapa. Dan saya sedih
menitip pantun ke saya. Akan saya bacakan. Bapak Haji Rauf, pantunnya Bapak izinkan saya. Saya cari dulu. Bupati dan Pak Wakil Bupati Gernek Bogor. Akhir tahun 2004 kemudian ya lagi. Lalu titipan dan jauh. Artinya Bapak Haji saya mengharapkan Bapak-Bapak juga ikut berpartisipasi dalam tahun 2024. Ini pantun saya dalam bahasa Indonesia. Pantun lagi. Hujan gerimis di Tanjung Pinang, langit gemuruh semuanya basah. Selesai jabatan karena amanat undang-undang, kami lepas bapak-bapak untuk berpisah. Andai kata pada berita, gelap berita di malam hari, andai banyak saya terlanjur salah kata, maaf dipindah terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Abdul Karim dan selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Yusuf Oswald.
ditandai dengan eksekusi yang terbaiknya. Ini pemantauan di APK bersama dengan sekolah. Pelaksanaannya dengan sebaik-baiknya sehingga tidak menimbulkan efek baru pada APK berikutnya. Saya kira APK bisa satu pertama memantaunya dalam satu terjadi kerja. Sehingga ketiganya kita bisa pastikan bahwa di ujung perubahan ini nanti pelaksanaannya paling tidak bulan-bulan Oktober ada resesi dan anggaran sampai seberapa jauh capaian RPJM 2017-2022 untuk langkah kita 2023. Maka kami berharap dari kepada KPK paling tidak akhir Oktober revisi anggaran ada panjang dalam rangka menambah katakan kita untuk melakukan perusahaan KPK dari kemudian. Paling tidak ada sampai di mana perubahan ini menjadi eksekusi sehingga bisa tidak dapat-dapat yang pelaksana. Itu harapan kami. Kemudian beberapa kali dengan bahan-bahan wali PPAS, kami melihat antara KUA dan PPAS adanya kurang sinkronan, yang mana kita ketahui bahwa kebijakan itu adalah kalimatnya, narasinya, terjemahan daripada tidak hanya daripada kalimat itu, narasi itu adalah pada PPAS, di mana tergambar di sana adalah jumlah anggarannya dan kegiatannya. Saya rasa kita sudah memulai mensinkronkan narasi dan kegiatan tersebut. Contoh saja seperti yang kemarin terjadi hari ini. Ini ada contoh. Adanya kalimat pengentasan kemiskinan. Jadi pengentasan kemiskinan itu memang harus kita punya database dulu tentang berapa orang yang tidak bekerja atau nganggur. Kedua, tentang orang apa saja pekerjaannya. Maka kita akan tahu bagaimana cara orang tidak bekerja menjadi pekerja. Apa kegiatannya di PPAS? Pelatihan tenaga kerja, membuat kerja pelatihan tersebut dari pelatihan menjadi bekerja. Pelatihan bengkel menjadi nanti dia buka bengkel. Kedua, orang yang bekerja tapi pendapatannya hanya dapat per hari atau per minggu tidak sampai sebulan. Bagaimana cara meningkatkannya? Jadi dinas-dinas itu nanti yang akan terkait adalah dinas tenaga kerja, dinas sosial, dinas industri, dinas perdagangan, dinas pertanian. Inilah yang dikejar sebenarnya. Kalau memang kita ingin mengurangi kemiskinan, namun kita lihat di PPAS anggaran kemudian tersebut minim. Itu namanya antara kebijakan umum dengan PPAS tidak sinkron. Kita ingin menjadi terletakkan karena dinas yang mengatasi itu dananya minim. Seperti tenaga kerja yang 2 miliar. Harus untuk ASN di dinas tenaga kerja. Dan ada kegiatan lain seperti pelatihan tenaga kerja atau yang lainnya. Makanya kami menghimbau kepada pemerintah daerah dan kami dengan APK membuat kebijakan umum dan PPAS
ini mendapatkan. Kami mohon perkataan itu betul-betul diterima. Kedua, masalah jalan yang kami tetapkan satu arah. Kalau Bapak tidak percaya, Bapak supir sendirilah. Saya tidak tahu. Jangan supir, jangan supir, Bapak supir sendiri. Dia tahu merasakan bagaimana susahnya berkendara pada saat yang berboleh terlanggar. Ayo sama-sama kita. Saya tegak-tegak. Buat sendiri. Bagaimana terjadi ini? Kalau satu arah terangkan tidak. Jadi dua hal yang dimohon itu mendapatkan keruwetan, ketidakteraturan. Mohon diperhatikan. Kemudian terakhir mungkin bahwa kami harapan serta pendapat kami tentang definisi secara rupanya sebagai parti 2007 dan 2022. Seperti dikatakan Pak Karim tadi bahwa ada gaung yang sudah ditetapkan menjadi negeri seribu kapis. Memang kalau kita tidak semudah kita boleh mengatakan Rasulullah saja berpuluh tahun yang langsung dibimbing oleh Allah. Kita manusia biasa sudah berani pun kita membuat moto dari sebuah mimpi sudah yang menjadi hal yang luar biasa. Jadi kami menganggap satu periode Bapak Abu dan Bapak Presiden tadi adalah tingkat pengenalan mutu seribu habis. Kita harapkan nilai 5 tahun dapat menjadi habis. Tidak mungkin. Rasulullah saja pun berpuluh tahun. Itu pun dibantu dengan para orang-orang yang berhubungan dengan Allah SWT. Untuk itu jangan kita remeh. Kita berani membuat moto seribu habis. Tingkat berani pun harus bernilai. Masalah capaian itu kan bersama kita sistem yang membentuk. Tidak bisa saya bersama dengan sendiri. Makanya Allah katakan di dalam ini adalah berjemaah. Kalau kita mau bisa, tidak ada orang yang melakukan Islam sendiri. Makanya itu bersamaan. Untuk itu kami menganggap berhasilnya gaung untuk itu. Di periode Bapak Presiden. Kami berharap kepada Bapak kedua sebagaimana kata Pak Karim, kita warnai ini, kita warnai lagi untuk melanjutkan pengenalan moto habis, untuk melanjutkan apa yang Bapak tanamkan itu hal yang luar biasa kami hargai sepenuhnya dan kami berharap akan mulai ini. Dan kita warnai bagaimana PJ nanti atau Bupati Negeri Demak dapat meningkatkan melanjutkan menjadi pelaksanaan dan pengenalan habis tadi. Pelaksanaannya pengamalannya orang yang sudah biasa dengan itu. Dan kita ini seperti teori hukum, teori ekonomi yang kita baca di buku-buku, tapi kita tidak hafal, tapi bisa kita lakukan mungkin begitu. Ini kan kebiasaan. Cerita Islam kita kebiasaan. Makanya kami berharap kita warnai bagaimana kita mendapatkan pola seperti itu yang akan diberikan. Karena dalam surat Al-A'raf sudah jelas dikatakan bahwa pemerintah Indonesia ini lau amana wa taqaw ala Allah lapatana barakatuh minasa lapatana alaihi barakatuh minasa wa apabila beriman dan bertakwa kepada negeri maka Allah akan bukakan atasnya berkah yang itu memiliki sebenarnya. Di mana bagaimana DPRK, di mana bagaimana bupati pada saat eksekusi kebijakannya. Bagaimana kami masjid, bagaimana kepala dinas yang dalam menjaga dan pemeratannya. Kalau ini dilaksanakan, Allah akan gunakan di baru kita. Jadi para-para seperti kita yang akan kita inginkan kalau memang ekonomi kita ini memungkinkan. Dan bisa kalkulasi manusia saja tanpa memikirkan bagaimana siklus sistem ini oleh orang-orang kita. Rezeki dia lah punya, bukan kita.
Yusuf sudah dengan lebar memberikan pandangan terhadap rapat ini, mudah-mudahan menjadi perjuangan kita dalam rangka memacu pertumbuhan pembangunan Kabupaten Deli di masa-masa yang akan datang. Rekan-rekan anggota Dewan dan teman, seyogyanya setelah pemandangan umum ini kita lakukan skor. Namun sebelum kita lakukan skor, karena yang menyampaikan pemandangan umum ini hanya 2 orang, jadi oleh sebab itu apakah jawaban bupati ini bisa disampaikan setelah turun? Untuk ini akan kami tanyakan dulu kepada Pak Bupati. Kedua, Bupati, hadirin seperti yang berbahagia, maka untuk pleno ketiga, yaitu jawaban Bupati terhadap pemandangan umum anggota Dewan seyogyanya hari besok, kita percepat nanti jam 14 menit. Untuk itu kepada Pak Bupati atau bisa 14 menit. Untuk itu kami persilakan kepada rekan sekalian, terutama KPK, untuk mempersiapkan jawaban ini. Jadi dengan mengucapkan alhamdulillah, kita skor sampai dengan jam 14 menit.
Waring dampak menimbulkan efek pada ahli di 2003. Dapat kami sampaikan bahwa setelah disetujui dan diatur dalam 3 tahun anggaran 2022 ini, kita harapkan seluruh SKPK ada sempatnya menjalani dan melaksanakan semua kegiatan yang sudah ditetapkan pada sebelum tahun anggaran 2022 berakhir. Kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan sehingga tidak ada program dan kegiatan yang bertujuan pada tahun 2023. Presentasi capaian TPJMK 2017-2020 awal dalam penyusunan rencana pembangunan kabupaten atau TPK tahun 2036 kami sementara akan disampaikan dalam perjalanan normal bahwa sebelum ditetapkannya TPK tahun 2026 terlebih dahulu kita telah melakukan evaluasi terhadap TPJMK tahun 2017-2022 sebagai dasar dalam menentukan kualitas pembangunan kabupaten Brebes tahun 2023-2026. Adapun capaian TPJMK tahun 2017-2022 sesuai dengan hasil pemeriksaan nanti pada jabatan bupati yang telah dilakukan oleh Sekretariat Aceh dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 5 September 2022. Nilai akhir capaian TPJMK 2017-2022 dengan skor 83,92 dengan kriteria capaian hingga terikat media baik. 2. Terima kasih dan ucapkan kepada anggota Dewan Hormat yang telah apresiasi terhadap program yang habis di Kabupaten Brebes yang merupakan program prioritas pembangunan kami.
dia dan juga dari adik ibu, kakek, dari kita semua datang ke Kairos. Yang secara tidak langsung mereka berlagak di Kairos seperti itu salah satu peningkatan ekonomi ke depan. Di samping itu dengan potensi sumber daya alam yang sangat menyangkut masalah yang kita terbarukan, kita ini banyak sungai yang bisa memanfaatkan pembangunan lingkungan, apakah juga skala besar dalam penelitian yang semua itu adalah sebagai potensi ke depan. Maka kami sangat mengapresiasi atas masukan yang menjadi renungan kita semua, dan juga kami juga mengamanatkan, menitipkan kepada dinas terkait untuk menampung hingga kenapa anggaran yang sedemikian besar dialokasikan ke Kairos tidak berbekas, karena kita masih ketergantungan. Kalau kita lihat di lapangan masih cenderung orang untuk masuk ASN, masih cenderung ke anak-anak kita yang baru selesai sekolah untuk masuk ke IPK, sementara Allah yang diberikan hanya 500.000, tapi mereka masih melakukan bekerja sebagai tenaga Allah tergantung, tapi kita punya potensi yang lebih dari itu untuk meningkatkan kehidupan kita. Maka dalam hal ini, pada saat ini saya selaku wakil bupati meminta maaf kepada Bapak Ibu, pemerintah daerah Bapak dan juga para kepala sampaikan, karena kami sadar pada aspek 2017 kami sudah diberikan amanah baik secara langsung dan juga secara langsung Allah, yaitu salah dengan tantangan yang sangat besar. Istilahnya kadang-kadang kami berpikir Pak Bupati kami ini dua harapan kiri, tapi kadang-kadang untuk mengimplementasikan hal tersebut juga seluruhnya punya tantangan, bukan saja Kairos, bahkan kabupaten lain. Tapi ini insya Allah dengan sinerginya kita semua bisa teratasi. Dan itu kita kalkulasikan ruang publik di Kairos tidak sebanyak di kabupaten lain. Mungkin kesemuanya dengan upaya kita bersama, dengan kerja kita sama, sehingga semua bisa teratasi. Maka yang ingin kami sampaikan, tidak ada konsep yang paling bagus untuk Kairos adalah konsep tidak mengotak-otak, bukan keluar-keluar, kita di satu kesatuan. Apalagi kita mungkin tempatkan pada tempatnya, misalnya Kairos depan semakin baik. Karena kami merasakan bahwa kita masih keterbatasan SDM. Kita punya cita-cita, kita punya niatan. Program sudah, tapi kita eksekusi masih banyak kelemahan-kelemahan kita. Sehingga capaian dari hal yang kita harapkan tidak signifikan dan tidak sesuai dengan harapan. Kadang-kadang kita berpikir negeri kita luas, setelah timur Kairos adalah yang terluas di Aceh. Masyarakatnya sedikit, tapi kemiskinan kita. Kalau kita bandingkan negerinya luas, subur, tapi kita masih miskin. Ada apa? Tentu jawabannya, mari adalah sama-sama bekerja dan bekerja sama kita saling menjalankan. Semoga ini menjadi harapan dan depan. Maka dalam hal ini, seyogianya Pak Bupati menyampaikan dari berbagai waktu. Nanti setelah saya Pak Bupati akan menyampaikan. Ini ke bahasa kayu maka terakhir juga. Karena kami akan menambahkan jabatan. Jadi terima kasih atas kerjasamanya dan bekerjasamanya. Insya Allah tidak ada lain dengan SPMI pasti kita bisa untuk masa-masa depan Kabupaten Kairos. Di sini Pak Bupati ini dengan tadinya ada pantul dan Pak Bupati saya menyampaikan. Sini bukit Kairos, simpel 14, luas hutan. Mohon maaf dengan ikhlas, mungkin alhamdulillah cerah hutan. Karena ibu atas pemakan, lingkungan atas data. Kita muda pada ini Bapak, disalahkan kami berupaya data. Tujuan bulan, itu jadi bulan. Malaikat bahan sebelum naik. Kami Bupati ini pamit. Jika sepakat bukan pasti biar.
di masa pandemi ini selain pandemi COVID
ini mungkin Pak Pimpinan bisa mohon untuk mengisi rapat komisi menyampaikan memutuskan keputusan fraksi sekaligus keputusan akhir fraksi. Jadi itu tidak lagi banyak kita karena ada posisi bahwa persoalan yang mendasar dalam BPK permohonan ini telah jelas dibahas dalam pembahasan sebelumnya antara tim pakar dengan pihak-pihak yang ada di pemerintah. Negara ini tadi yang akan saya sampaikan, mudah-mudahan kita kesehatan hari Jumat kembali dan beberapa hari guna secara sama-sama berkaitannya dan mohon maaf saya kekurangan kami wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami sampaikan kepada rekan-rekan terkait bahwa rapat pleno kita ini ada beberapa agenda yang harus kita selesaikan, yaitu rapat anggota komisi dengan ketua daerah, kemudian penyampaian laporan atau komisi gabungan dengan kepala daerah, rapat masing-masing fraksi, penyampaian pendapat masing-masing fraksi tentang rencana kami PPK tahun 2025 dan tentang penyampaian keputusan fraksi dan selanjutnya. Mengingat waktu kita masih panjang, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Bupati bahwa dalam acara selanjutnya yang direncanakan untuk besok pagi, namun pada pagi hari Bapak Bupati tidak bisa ikut bersama kita karena ada kegiatan yang lain. Oleh sebab itu, rapat kita lakukan bersama Bapak Bupati untuk besok pagi, yaitu oleh sosial, yaitu jam 14.30. Sementara rapat gabungan komisi dengan kepala daerah, karena ini tidak dilaksanakan di ruangan ini kita pergunakan nanti dari saat ini sampai dengan besok. Kami akan rapat gabungan komisi dengan kepala daerah dan juga kepada rekan-rekan fraksi untuk mempersiapkan pandangan penyampaian pendapat masing-masing fraksi dari sini ke besok, dan diharapkan nanti pada jam 14.30 kita isi, yaitu penyampaian laporan gabungan laporan komisi gabungan dengan kepala daerah dan juga penyampaian pendapat masing-masing fraksi, dan dilanjutkan dengan penyampaian aspirasi pembaca surat keputusan dan juga pengambilan keputusan besok. Jadi setelah selesai ini, maka kita lakukan penutupan. Kalau bisa selesai sampai dengan jam 16, maka sekitar jam 5 atau 17 akan kita lakukan penutupan. Ini yang mungkin kami tawarkan kepada rekan-rekan saya, apakah ini kita setujui.
dan sambutan keutamaan pagi tadi, maka hari ini berakhir acara kita. Oleh sebab itu rapat kita skor sampai jam 14.30 besok.